Maka Palestina akan terpecah menjadi dua. Kalau kita berjalan menuju West Bank, tepi barat, ke kanan itu ke Ramallah. Nanti ada petunjuk arah Ramallah. Itu kampung halamannya Yasser Arafat dan makamnya Yasser Arafat ada di sana. Nah, itu akan menjadi wilayah Palestina, ibu kotanya Ramallah. Ini tawaran dari Antonio Guterres, Sekjen PBB. Cuma ini solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina Israel. Adapun jika kita ke kanan, itu kita ke Al-Quds atau ke Yerusalem. Versi kita Al-Quds, versi orang Israel Yerusalem. Artinya jika itu nanti dibagi dua, ini diterima, maka Al-Quds akan jatuh ke tangan Israel. Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Dan jika itu terjadi, maka Israel akan leluasa menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini akan memicu marahnya umat Islam. Di saat itulah Allah akan memberikan hukuman kepada Israel. Kapan? Nah, ketika perang melawan Persia, Iran, ini berarti kita perang melawan Rusia, karena Rusia dia membantu Persia, Iran, dan juga perang melawan Israel. Dan Dr. Bassam Nahjar menyebutkan Israel akan hancur 2022 berdasarkan beberapa asumsi. Saya butuh 2 jam untuk membahas ini. Ya, nantikan saja di episode yang akan datang. Ya, biar Mas Roni nanti yang menjadi sutradaranya, insya Allah. Ya, insya Allah silakan. Oh ini 2022. Ya. Jika Israel hancur, berarti Persia dan Rusia pun kemungkinan besar hancur. Nah, ini perang Armageddon. Tidak terbayang bagaimana nuklir berseliweran. Nah, tapi ini baru pertama. Kenapa? Karena setelah itu akan perang lagi. Nah, ketika perang melawan ini, Amerika punya dendam kesumat pada Rusia, kan? Dan Amerika pun sebetulnya sudah capek menjadi budaknya Israel. Maka Amerika bersekutu dengan mana? Dengan umat Islam Arab, ya, Bapak Ibu, dengan umat Islam Arab. Tapi sebelumnya coba Bapak Ibu coba lihat pertemuan utusan Amerika Serikat dengan petinggi Taliban. Nah, ini yang pernah datang ke Indonesia, yang pernah makan-makan bersama Pak Yusuf Kalla dan Pak Anies Baswedan, ya. Cuma saya tidak diundang. Padahal saya pengagum Taliban juga, ya. Ya, baik. Nah, ini menyerahkan, Amerika secara resmi menyerahkan Afghanistan pada Taliban dan menyatakan akan menarik mundur semua pasukan Amerika. Artinya, ini merupakan isyarat dari kemunculan pasukan pembawa panji hitam, pasukan kedua dari 3 pasukan Imam Mahdi. Ya, dan mereka inilah yang akan menjadi pengawal pertama Imam Mahdi ketika pembaiatannya pertama kali. Nah, nanti kalau ada umroh, Bapak Ibu sekalian, melihat ada banyak orang Taliban umroh, hati-hati, jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada. Kalau sudah ada, buru-buru nikah, buru-buru kawin. Alhamdulillah. Mau lagi, Pak? Oh, belum? Insya Allah, alhamdulillah. Saya ikutan, Pak. Istri saya nggak dengar. Baik. Dan ini merupakan sebuah fakta yang dilupakan, bahwa ternyata Palestina pun sudah lama menyerukan untuk ganti presiden. Ya, Mahmud Abbas ini sudah tidak lagi dipercaya oleh kaum muslimin Palestina. Nah, ini apakah akan memicu terjadinya konflik di wilayah West Bank Palestina? Hal ini akan menguatkan posisi Hamas di Gaza Strip, di jalur Gaza, yang ada kemungkinan nanti Palestina akan jatuh kepada kaum muslimin, dan ini akan memicu perang Palestina Israel dalam skala yang lebih besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian lupakah kita kalau Rasulullah juga pernah menyebutkan di sela-sela perang ini, sebelum kita memerangi Rom, itu ada perang melawan Hindi. Di antara tanda akhir zaman adalah kita umat Islam akan berperang melawan Hindi, dan ternyata kita lihat sekarang Pakistan dan India mulai berperang. Dan bagaimana kezaliman kaum Hindu India membantai kaum muslimin di Kashmir.
Ya, seperti apa yang terjadi di Rohingya. Pesawat-pesawat tempur India ataupun dari Pakistan saling balas-membalas untuk melakukan upaya penghancuran. Pakistan pun sudah jelas menegaskan bahwa Kashmir tidak akan pernah dilepaskan dari Pakistan. Kashmir adalah bagian dari Pakistan. Ini pinter Inggris ketika membagi dua India, wilayah Muslim menjadi Pakistan, diserahkan kepada Ziaul Haq, dan yang India diserahkan kepada Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Ya, Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Itu Inggris yang menengahinya. Ya, tapi Kashmir dijadikan buffer. Ke India tidak dimasukkan, ke Kashmir ke Pakistan tidak dimasukkan. Jadi dibikin sebagai buffer nanti agar menjadi alat untuk mengadu domba keduanya, dan ini berhasil. Seperti antara Iran dengan Irak, ada satu wilayah yang kemudian dijadikan buffer. Apa itu? Ajwaf. Dan itu sebetulnya Muslim. Sekarang lihat bagaimana nasib kaum muslimin di Ajwaf, dibantai, Pak, karena mereka Muslim. Siapa yang membantainya? Iran. Nauzubillah. Maksudnya orang-orang Syiah. Setiap hari pasti aja ada yang digantung karena mereka tidak mau masuk Syiah. Ini jahatnya Syiah di Ajwaf. Silakan buka di Google Ajwaf. Daerah kalau tidak salah namanya Ajwaf. Nah, kemudian ada sakit hati dari kaum muslimin ketika Raja Muhammad bin Salman MBS ini berkunjung kemana? Ke Cina. Dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Xi Jinping dalam memperlakukan Muslim Cina Uighur terkait dengan kamp konsentrasi, itu malah disetujui, dan ini membuat sakit hati kita umat Islam. Ya, pernah mendengar itu Bapak Ibu? Pernah kan? Nah, ini membuat sakit hati kaum muslimin. Ya, ini kita lupakan. Nah, ini yang saya maksudkan. Raja Salman ingin dunia lawan Iran bersama-sama. Ya. Kemudian Raja Salman menyerukan pada negara-negara Arab untuk bergabung bersama Arab Saudi membantu menyerang Iran. Disambut oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan akan membantu Arab Saudi untuk membantu perang melawan Iran, dan meminta agar NATO pun bergabung bersama Arab memerangi Persia Iran. Subhanallah. Rasulullah mengatakan kalian akan bergabung dengan Bani Rum. Ya. Tashtarikuna birrum tuqatiluna aduwwan min waraikum. Kalian akan bergabung dengan Rum memerangi musuh di belakang kalian. Siapa musuh di belakang kalian? Nah, ini Bapak. Wa takhuduna hilman taman ma'hum, dan kalian akan mengambil perjanjian yang sempurna dengan barat untuk bersama-sama memerangi mereka. Perang melawan Iran berarti juga perang melawan Rusia dan Israel. Ini analisa saya pribadi. Mungkin berbeda, silakan Bapak Ibu. Nah, perang melawan Iran, Persia, dan Israel ini memberikan sisa ghanimah yang banyak, luar biasa. Nah, sementara ghanimah itu hanya diberikan pada orang yang beriman, pasukan yang beriman. Nah, Rum tidak kebagian. Sakit hati Rum. Akhirnya diam-diam mundur dan berkhianat kepada pasukan umat Islam, pasukan Arab. Diangkat salibnya, salib menang, salib menang, salib menang. Kata siapa salib menang? Didorong, jatuh, mati. Yang mendorong ditangkap dan mati juga. Nah, disitulah berpisah antara Romawi dengan umat Islam. Ya, mereka kemudian membentuk persekutuan. Ya. Hum yuqatilunakum tahta samanina rayah. Mereka bergabung dan memerangi kalian di bawah 80 bendera. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti 960.000 nanti. Nah, mereka inilah nanti yang akan menguasai Turki. Nah, dikuasailah Turki saat itu. Ya, Bapak Ibu, dikuasailah Turki. Nah, kemudian Turki, Bapak Ibu rahmat Allah, enggak, masih ada. Masih ada, Mas. Ya. Tapi waktunya udah jam 11. Oh iya. Tahu kan? Namun persekutuan ini terjadi setelah Rom ini dan kaum muslimin betul berhasil menghancurkan Persia dan sekutu-sekutunya. Salah satunya adalah Rusia, ya, bukan hanya Israel, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sebetulnya sudah memanas hubungan antara Amerika dengan Rusia. Artinya memang sudah mungkin juga akan terjadi perang
Sehingga persekutuan Rusia, Iran, Israel ini tidak menutup kemungkinan akan terjalin ketika perang melawan Arab dan Amerika, juga NATO. Ya, Turki juga sama. Turki ada kemungkinan melepaskan diri dari NATO dan dia merupakan negara terkuat yang berani melawan NATO dan berani memberikan veto kepada keputusan NATO jika bertentangan dengan keputusan Turki. Maka alhasil 80 negara ini memerangi Turki.